Anak-anak, ini adalah salah satu contoh dari teks berita yang Bu Ida tayangkan. Coba kalian simak baik-baik mengenai banjir ya, kali ini yang Bu Ida pilih. Jadi judulnya Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Lalu berikutnya, terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 19 waktu Indonesia Barat hingga pagi jam 9 waktu Indonesia Barat. 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan juga pakaian. Sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu, tetapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Itu tadi teks berita mengenai banjir. Nah, anak-anak, simak baik-baik karena ini berkaitan dengan tugas kalian nantinya. Untuk mengetahui sebenarnya apa sih berita informasi yang kita dapat dari yang baru saja kita baca. Nah, kita harus melihat, mencari tahu 5W1H-nya. Identifikasi, misalnya tugasnya, identifikasilah unsur 5W1H dalam berita tersebut yang berjudul Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Sangat gampang anak-anak. Berarti yang harus kita cari jawabannya adalah apa. W yang pertama itu kan what ya, apa. Apa peristiwa yang diberitakan? Kita lihat apa yang terjadi, yaitu Sungai Ciliwung meluap. Itu jawabannya ya. What, apa, kejadian atau peristiwa apa yang diberitakan? Jawabannya Sungai Ciliwung meluap. Kemudian W yang kedua, siapa saja orang yang terlibat? Atau kalau beritanya banjir begini berarti siapa saja yang menjadi korban? Bisa jadi seperti itu pertanyaannya. Siapa anak-anak? Ya, 2 desa yang terdampak dari Sungai Ciliwung meluap ini kan ada 2 desa ya. Berarti siapa saja orang yang terlibat, yaitu 2 desa di dekat Sungai Ciliwung, sekitar 137 kepala keluarga. Ini yang kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Berarti korbannya ada 2 desa, di mana dari 2 desa itu ada penduduknya banyak, sekitar 137 kepala keluarga. Bayangkan kalau satu kepala keluarga saja anggotanya sudah ada 4 orang katakanlah. Berapa itu? Ya, 137 kali 4. Ada banyak keluarga yang menjadi korban. Kemudian W yang ketiga, kapan waktu kejadian? Sangat jelas di sini bahwa hujan terjadi dari jam 7 WIB hingga pagi jam 9 WIB. Ya. Karena di sini tidak ada tanggalnya, ya bolehlah dijawab seperti ini pun benar begitu. Kemudian W yang keempat, where, di mana tempat kejadian? Di mana anak-anak? Di desa dekat Sungai Ciliwung. Itu jawabannya ya. Dan W yang terakhir, mengapa kejadian itu bisa terjadi? Kalau ditanya mengapa, artinya kita memuat alasan dan juga sebab akibat. Ya, mengapa banjir atau Sungai Ciliwung bisa meluap? Jawaban nih, salah satu penyebabnya yaitu kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Itu dia alasannya.
yang menjawab pertanyaan dari mengapa hal itu atau Sungai Ciliwung bisa meluap. Lalu bagaimana proses terjadinya peristiwa? Itu adalah satu H-nya itu adalah how, bagaimana, dan tentu jawabannya di sini menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Kita cari di sini apa yang bisa menjawab pertanyaan dari bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Ya ini jawabannya. Sebelumnya pernah terjadi banjir di desa sekitar 2 tahun lalu, tapi tahun ini lebih besar karena salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Itu bisa sama, cuma perbedaannya di sini kalau mengapa ini memuat alasan dan juga sebab akibat, tapi kalau how ini lebih menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Itu anak-anak yang membedakan jawaban dari mengapa dan juga bagaimana. Oke, paham ya? Lalu kita cari mana yang menurut dari teks berita ini mana yang menjadi kepala berita Bu Widat. Oke, tadi kita bahas bahwa kepala berita itu disebut juga judul berita. Ya, berarti gampang sekali untuk mengetahui mana kepala beritanya. Kita lihat saja judulnya. Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Itu dia kepala beritanya. Lalu yang kedua, teras berita. Teras berita ini merangkum keseluruhan isi berita atau berisi jawaban unsur 5W1H. Ya, ini dia jawabannya. Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Sudah ketahuan ya, sudah menjawab apa yang sedang terjadi. Kemudian banjir diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 7 WIB hingga pagi jam 7. Ini menjawab pertanyaan W berikutnya, yaitu mengapa hal itu bisa terjadi. Ya, kemudian when, kapan. Jam ini menunjukkan kapan. Banjir diduga karena hujan, itu menjawab pertanyaan when, why, mengapa. Ya. Kemudian 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Ini menjawab pertanyaan dari who ya, siapa yang menjadi korban. Nah, kemudian tubuh berita yang mana? Tubuh berita letaknya setelah teras berita. Dia ciri-cirinya berisi informasi yang jauh lebih detail, jauh lebih terperinci daripada teras berita. Di contoh teks berikut yang merupakan bagian dari tubuh berita, yaitu sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan juga pakaian. Nah, ini jauh lebih banyak informasinya. Dari sini kita tahu bahwa ada sekitar 137 kepala keluarga yang hilang tempat tinggal karena banjir. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap korban banjir, yaitu dengan memberikan bantuan berupa tempat pengungsian air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan juga pakaian. Artinya di sini informasi yang disampaikan jauh lebih detail ya daripada teras berita. Selanjutnya, ekor berita. Ekor berita ini bersifat tambahan, artinya informasi yang ada di dalamnya itu bersifat tambahan karena sebelumnya sudah lengkap informasinya berada di teras berita, di tubuh berita. Nah, kita lihat dalam contoh teks berita berikut yang termasuk ekor berita adalah paragraf selanjutnya, yaitu sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi dari sini kita tahu bahwa informasi tambahannya bahwa desa Ciliwung ini memang sudah pernah terjadi banjir sebelumnya, yaitu sekitar 2 tahun yang lalu, dan tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Ya, itulah informasi tambahan yang merupakan ekor berita dari teks berita yang berjudul Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Ya, itu kita sudah mengetahui, sudah mencari tahu mana yang termasuk kepala berita, teras berita, tubuh berita, dan juga ekor berita. Semoga kalian paham. Nah, ini adalah tampilan tugas kalian yang harus kalian kerjakan, yaitu mencari teks berita seputar COVID-19, boleh mengenai vaksin COVID-19-nya, boleh mengenai
korbannya. Salin berita di buku tugas, lalu jawablah pertanyaan berikut ini dan carilah mana yang termasuk bagian kepala berita, teras berita, kemudian tubuh berita, dan yang terakhir ekor berita. Dan kerjakan di buku tugas, tulis nama lengkap serta absensi, nanti dikumpulkan di akun Google Classroom 8A. Demikian anak-anak, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.